Tegakkan hukum setegak-tegaknya. Semenjak UU ITE dilahirkan, undang-undang ini acap kali digunakan sebagai senjata melawan siapapun yang mengkritik pemerintah. Presiden Jokowi pun menyadari ketidakadilan tersebut dan menilai adanya pilih kasih dalam penerapan UU ITE. Kemudian arahan tersebut dilanjutkan oleh Kapolri dengan menegaskan sinergi TNI Polri harus bisa berdiri di atas semua golongan dengan diharapkan bisa memberikan solusi atas gangguan dan benturan SARA. Selain itu, Kapolri juga meminta jajarannya menerima semua laporan masyarakat akibat fenomena tagar no viral, no justice. Sebelumnya, Kapolri juga telah mengeluarkan pedoman UU ITE melalui SE Kapolri, serta adanya SKB 3 Menteri tentang pedoman kriteria implementasi UU ITE. Namun, sikap Presiden Jokowi serta sikap Kapolri untuk menerima semua laporan justru dikandaskan oleh institusi kepolisian RI. Semua berawal setelah perkara Bahar bin Smith diproses kepolisian. 28 Desember lalu, kasus ujaran kebencian dengan terduga Bahar bin Smith naik ke tahap penyidikan. Dalam kasus ini, Bahar dijerat dugaan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan atau kelompok berdasarkan SARA. Laporan terhadap Bahar sebelumnya pernah dilakukan Husin Alwi Shihab di Polda Metro dengan delik ujian kebencian berdasarkan SARA yang turut menyeret Kasat Dudung Abdurrahman. Apakah ditangkapnya Bahar Smith terkait kritiknya terhadap Kasat Dudung? Ternyata kasus Bahar Smith diduga karena memberikan suatu pernyataan sehingga dianggap membuat ricuh di masyarakat. Menarik, peningkatan kasus penyidikan terhadap Bahar bermula dari laporan Husin Alwi yang merupakan politikus PSI NU. Sehingga laporan awal tersebut bisa menjadi pembuka yang pada akhirnya menyeret Bahar atas kasus SARA. Terlepas dari motif dibalik penyidikan Bahar, maka tindak lanjut kasus Bahar terkait ucapan yang menandakan bahwa polisi belum memproses lebih lanjut laporan Husin Alwi terkait ucapan Bahar ke Kasat Dudung. Dalam hal ini, apa yang dilakukan polisi sudah benar. Terkait laporan Husin Alwi terhadap Bahar, ternyata pihak Bahar pun melaporkan balik politikus tersebut dengan tudingan memelintir perkataan Kasat Dudung. Pihak kepolisian pun akan memproses laporan pihak Bahar. Dalam hal ini, tindakan polisi sudah tepat karena yang melaporkan adalah pihak Bahar langsung. Namun, cepatnya polisi menaikkan kasus Bahar harus menjadi pertimbangan untuk cepat pula memproses laporan Bahar terhadap Husin Alwi. Selain itu, ada hal yang harus diperhatikan Polri. Jika Bahar ditangkap karena provokasi SARA, maka Kasat juga seharusnya ditangkap karena ucapannya yang mengatakan Tuhan bukan orang Arab. Kemudian yang perlu disimak adalah saat penyerahan SPDP ke Bahar Smith. Saat itu viral sebuah video yang memperlihatkan penyidik kepolisian menemui dan berbincang dengan Bahar bahkan sampai berpelukan, yang memunculkan tagar polisi peluk kardun di Twitter. Pertemuan tersebut sebenarnya sudah sesuai dengan perintah Jokowi agar tidak ada pilih kasih serta arahan Kapolri agar berdiri di semua golongan. Namun pertemuan tersebut diprotes Denny Sregar dan Ferdinand Hutahian. Mereka menganggap yang dilakukan polisi justru meruntuhkan kewibawaan Polri. Yang menarik adalah tagar polisi peluk kardun muncul setelah Jokowi menginginkan evaluasi UU ITE agar tidak berat sebelah yang dilanjutkan dengan pernyataan Kapolri berdiri di semua golongan. Tagar yang disuarakan oleh buzzer RP justru menunjukkan ketidakinginan pihak politik lingkar istana agar demokrasi yang sesungguhnya tidak berjalan semestinya. Pihak politik lingkar istana ingin mempertahankan UU ITE terus digunakan untuk menggebuk pihak yang berseberangan dengan pemerintah. Hal inilah yang justru ingin diubah Presiden di masa kepemimpinannya sekarang. Upaya pihak yang memainkan tagar polisi peluk kardun akhirnya menjadi ujian pada konsistensi sikap Presiden serta Kapolri terkait UU ITE karena tagar itu penuh unsur SARA. Ingatlah bahwa pidana yang bukan delik aduan hanya dapat dilakukan pada kasus terkait SARA. Tengok saja beberapa kasus yang dianggap masuk kategori rasialisme dan SARA seperti penggunaan sebutan orang Papua sebagai monyet pada pengempungan asrama mahasiswa Papua beberapa tahun silam. Penyebutan kardun dengan monyet sama saja bukan, sama-sama menyeratakan manusia dengan binatang. Tapi mengapa mereka menyebut monyet kepada orang Papua langsung ditindak, sedangkan pihak penggerak tagar polisi peluk kardun dibiarkan? Jika Polri tidak secara proaktif memidanakan pihak penggerak tagar polisi peluk kardun, maka sikap Presiden dan Kapolri soal UU ITE justru dikandaskan oleh institusi Polri itu sendiri. Hingga pada akhirnya equality before the law tak akan pernah terwujud selama penegak hukum masih pilih kasih dalam menegakkan hukum. Selama masih ada kubu politik lingkar istana yang tetap ingin mempertahankan UU ITE lama terus berjalan, seperti halnya periode pertama pemerintahan Jokowi yang tak diinginkan Jokowi terulang kembali. Setengah dewa